Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini kalau pemirsa TV Mu yang baru bergabung, hari ini lagi ngobrolin apa sih? Saya mau ngasih tahu aja, jadi hari ini kita tuh sedang mengobrol tentang manajemen talent, di mana memang fenomena media sosial menjadi ladang rezeki itu semakin tinggi. Di sini banyak sekali talent-talent bermunculan dan mereka tuh membutuhkan manajemen untuk mengatur segala sesuatunya. Nah, di depan saya ini ada dua orang narasumber, yaitu mereka adalah owner dari Millennial Management. Tadi di segmen awal kita sudah membahas sebenarnya sejarah panjangnya mereka hingga membuat Millennial Management itu apa. Dan sekarang tadi juga udah sempat disinggung kalau misalnya mau jadi talent manajemennya mereka sendiri ternyata cukup mudah, cukup DM dulu aja untuk pertama kali, nanti selanjutnya registrasi dan segala macamnya itu ketika sudah ngobrol langsung bersama dengan Kak Edwin dan Kak Siska. Yang jadi pertanyaan saya berikutnya adalah kalau tadi kan dari sisi talent, sekarang kalau dari sisi pengusaha yang ingin campaign, jenis usaha apapun tuh kalian ada menyaring gak sih, menyaring jenis usahanya apa, terus kalau misalnya mau campaign caranya gimana? Ke Kak Edwin dulu. Iya. Kita disaring ya Kak, jadi misalkan kayak ada skincare yang nggak BPOM gitu, kita juga nggak mau terima karena kita takutnya bermasalah atau apa kan. Terus kayak apa ya, kayak yang melanggar lah, kayak misalkan ada kan tuh yang menambah followers menggunakan software itu kan yang dilarang ibaratnya ya. Nah itu kita saring-saring. Untuk sekarang ini kita udah kerjasama dengan biskuit Coca-Cola yang udah berjalan 2 kali sampai saat ini ya. Itu salah satu partnernya Iya. yang repeat order, Iya. boleh dibilang kayak gitu. Kak Siska mau nambahin mungkin sebenarnya kalau misalnya tadi kan sudah dijelasin sama Kak Edwin menyaring beberapa produk. Ada lagi, ini tuh sebenarnya kalian itu lebih ke produk apa sih yang kalian emang soalnya gini, kalau setahu aku ya, jadi ada beberapa manajemen yang dia tuh sebenarnya tidak menyaring semua brand tuh diterima sama mereka, tapi nanti talentnya yang menyaring, aku maunya ngambil ini aja. Nah kalau misalnya di Millennial Management sendiri lebih kayak gitu, atau kalian dari awal memang kalian sudah menentukan nih kita ngambilnya segmentasinya perempuan, misalnya tadi kayak skincare aja yuk, atau anak-anak atau keluarga, makanya kita ngambil makanan aja, atau seperti apa? Kalau misalnya ambil dari sisi kebutuhannya, karena kebetulan kan kalau influencer itu ada kategorinya. Betul. Kayak misalnya beauty influencer, terus Moms. moms influencer, itu sih yang jadi kriteria kita untuk menyaring kebutuhan dari si klien. Misalnya si klien butuhnya beauty vlogger atau beauty influencer, ya kita bakalan up-nya di talent-talent beauty influencer gitu. Kalau misalnya untuk keperluan parenting, berarti kita carinya influencer mom kayak gitu. Oke, tapi kalau dari segi kliennya sendiri kalian sebenarnya Enggak, open untuk siapapun open untuk gitu. siapapun. Tinggal kalian yang mencari aja betul. justru influencernya mau Betul. yang seperti apa. Nah, selama ini kalian udah menjalani beberapa campaign, yang paling banyak campaign jenis apa? Masih ke Kasiska aja dulu. Untuk yang lebih banyak sih skincare, Kak. Kenapa kok bisa lebih banyak Skincare. skincare? Karena apa ya? Mungkin kebanyakan sih yang udah kita tahu informasinya, kalau misalnya online shop itu lebih banyak diminati di produk-produk skincare gitu. Skincare terus make up gitu. Karena kan beda ya jenisnya skincare sama make up. Skincare, make up gitu. Itu yang paling banyak kayak gitu. Bentuk kerjasama itu kalian tuh biasanya kayak gimana sih sistemnya? Misal 1 kali promo aja, atau kalian harus ada minimal kerjasama 1 bulan gitu misalnya dengan beberapa influencer gitu, atau seperti apa sistemnya? Ke siapa? Kak Siska boleh? Kalau sistemnya kebetulan kita juga menawarkan kayak ada paket-paketnya gitu. Kayak misalnya ada paket campaign untuk beberapa influencer. Itu sih yang yang jadi untuk pilihan-pilihan paket. Kita juga ada package paketnya gitu. Jadi terserah si kebutuhan si kliennya mau pakai berapa influencer, terus kita juga nggak terikat, nggak harus misalnya kita kontrak 1 bulan atau berapa bulan, enggak. Pokoknya sesuai, misalnya campaignnya berjalan cuma 2 minggu dengan budget sekian gitu, bisa gitu. Terus campaignnya dengan budget sekian berjalan
beberapa bulan itu juga bisa. Jadi benar-benar sesuai dengan si kliennya. Jadi kita benar-benar nggak mengikat juga. Wah, gitu. enak ya berarti kliennya gitu. Maksudnya kan ya walaupun sebenarnya ya namanya klien pasti raja lah gitu, tapi betul. ada beberapa manajemen yang memang saklek gitu, oh nggak bisa kayak gini kayak gini. Tapi kalau kalian mungkin lebih luas dalam Iya, aturan betul. gitu, yang penting bisa kerja sama dengan baik, berjalan dengan baik. Aku sekarang mau ke Kak Edwin. Masalah gini, kan kalau misalnya kalau manajemen itu kan pasti ada presentasi pembagian keuntungan antara manajemen dengan si talentnya itu sendiri. Kalau sistem kalian itu kayak gimana? Kalau kita ini misalkan jobnya ini dari klien ini 100.000, paling kita cuma motong untuk jasa adminnya. Soalnya kan kita per bulan harus bayar admin, harus ini itu biasanya kita motong 20.000. Kalau misalkan ini dari 100.000 itu. Berarti kurang lebih 20% dari tiap Iya. pekerjaan. Oke. Nah, itu sendiri kalian itu biasanya untuk talentnya sendiri, ini kalian misalnya apa ya, ngontrak mereka dalam jangka waktu tertentu atau si talentnya ya udah bebas aja gitu? Jadi kita ini ada 4 grup, yang 2 grupnya ini yang followersnya 10K ke atas, terus yang 2 grupnya ini yang 10K ke bawah. Oke. Jadi misalkan ada klien yang lagi mau butuh jasa kita share ke grup, nanti talent-talent yang sesuai dengan kriterianya mereka tinggal apply aja yang sesuai. Jadi ntar tinggal kita listnya kita kasih ke klien tinggal milih-milih talent yang sesuai dengan kriterianya si klien itu. Oke, seperti kayak gitu. Nah, ini berjalan selama 1 tahun. Iya. Pasti punya suka dan duka. Nggak mungkin nggak punya gitu, setiap usaha kan soalnya pasti ada perjalanannya seperti itu. Aku mau nanya aku akan bertanya dengan keduanya sebenarnya, tapi aku mau tanya ke Kak Edwin dulu deh. Suka dukanya Kak Edwin menjalani talent management yang basically-nya ini adalah usaha pertama di bidang ini kan gitu, karena belum pernah menjalankan seperti ini sebelumnya. Gimana Kak suka dukanya Kak? Apa ya? Ini suka dukanya yang dari awalnya ya? Iya. Kalau dari awalnya ini apa ya? Dulu pertama-tama saya buat ini itu pas saya lagi benar-benar sendirian, lagi nyari-nyari sponsor UMKM buat ngadain giveaway-nya ini sama artis-artis. Nah itu pertama saya masuk ke grup emak-emak yang isinya UMKM semua. Akhirnya saya nggak tahu apa namanya, kayak apa sih, kan nggak boleh ngasal nge-share tuh di grup itu. Nah itu saya langsung nge-share, akhirnya sama emak-emak itu atau sama yang punya grup itu saya dimarahin, saya dicaci maki habis-habisan pokoknya sama dia. Akhirnya alhamdulillah dari situ pas sebulan ini akhirnya yang tadinya marah sama bete, saya akhirnya sekarang pada ke saya semua. Akhirnya makanya kemarin itu berselang 2,5 bulan kalau nggak salah itu akhirnya saya berjalan dengan giveaway yang kemarin sempat rame itu kan, yang sebelum COVID itu. Benar. Itu akhirnya rame banget sampai sekarang ini grup UMKM kita ada 500 UMKM seluruh Indonesia. Itu suka dukanya. Itu Iya. dukanya, sukanya deh, sukanya. Sukanya apa ya, senang aja sih, lebih banyak anak-anak gitu, jadi kelihatan rame gitu, nggak sepi. Misalkan lagi ada yang ini di dalam grup tuh bisa sharing-sharing atau ngasih masukan mereka, atau kayak misalkan mereka punya sosmed biar lebih bermanfaat lah, maksudnya bikin konten yang nggak asal-asalan, yang nggak apa ya, yang menyalahgunakan lah ibaratnya gitu. Pokoknya lebih senang aja kalau lagi rame sama anak-anak gitu. Oke, jadi setidaknya dengan membuka manajemen talent ini bisa lebih banyak kenal dengan Iya. orang, kemudian bisa dapat ilmu, berbagi Iya. ilmu juga gitu tentang apapun itu gitu. Terus ditambah lagi yang paling penting adalah link pekerjaan pasti semakin banyak Iya. kan. Nah, kalau dari Kak Siska sendiri suka duka yang kamu alamin? Suka dukanya selama menjalani ini lebih banyak sukanya sih ya. Ya itu sih pastinya lebih banyak koneksi lagi. Terus kita bisa juga bantu orang biar maksudnya biar bisa dari hobi bisa menghasilkan sesuatu gitu, bisa menghasilkan penghasilan kayak gitu sih Kak. Tapi memang setidaknya tetap ada nilai positif ya, walaupun yang kayak tadi kayak Edwin dimarahin dan segala macam gitu, itu kan apa ya, baru pertama kali memulai belum tahu apa-apa kok udah dimarah-marahin. Tapi itu mungkin jadi batu loncatan, jadi pengalaman yang berarti saya harusnya nggak seperti itu, jadi pembelajaran baik juga. Nah setelah akhirnya 1 tahun berjalan, pasti kan ada beberapa hal yang kalian akhirnya mengerti, oh ternyata bikin manajemen tuh harusnya gini ya gitu. Boleh gak sih di-share ke kita gitu, sebenarnya gimana sih cara kalian bertahan selama 1 tahun ini?
apa ya, ngikutin perkembangan sih Kak. Ngikutin ke perkembangan, terus kebutuhan marketnya seperti apa. Karena kan dari giveaway ini sebenarnya tuh awal-awal campaign ini baru berkembang kan, baru berkembang. Talent-talent tuh baru bermunculan. Betul. Apa namanya, untuk bertahan ya udah kita cari link untuk apa namanya, si talent-talent ini bisa mendapatkan job gitu dengan kita maintenance sosial media kita sendiri supaya lebih menarik lagi gitu, kayak gitu. Benar karena maksudnya nggak bisa dipungkiri juga gitu, meski kalian mungkin gitu kalian udah settle di sisi manajemen, tapi kalau nggak mau belajar juga bisa bikin hancur satu buah usaha gitu. Dan untungnya kalian adalah orang-orang yang tetap giat belajar apapun itu. Dan bener sih gitu, dengan apalagi media sosial, dunia digital itu kan semakin maju, semakin berkembang, nggak ada tuh yang namanya, karena maksudnya saya juga sampai terkaget-kaget gitu di industri seperti ini 4.0, semua orang pakai digital, semua orang tuh sudah kalau kita nggak mau belajar dari sekarang gitu, kapan lagi ya? Ada kita benar-benar ketinggalan, benar-benar. Nah, ini kita bakalan ngomongin di segmen berikutnya tentang selama masa pandemi itu pasti akan ada perubahan, saya yakin gitu, karena semua lini bisnis masyarakat apapun gitu kena dampaknya. Kalau dari manajemen gimana nih? Jangan-jangan justru dampaknya semakin tinggi peminatnya gitu, karena orang-orang banyak kan meminta untuk endorse di rumah aja gitu kan, jadi endorse aja deh. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.